penambahan ini ya, penambahan pemain ya, kayaknya si Haha-nya ini. Lu kaya banget lu Wen sekarang Wen. Pantesan live mulu ya. Ini dari bekas yang dulu, banyak hadiah-hadiah dulu dikasih, atau ini banyakan beli sendiri? Yang mayoritas beli sendiri. Kapan belanjanya sih? Online? Online. Ada nggak satu hadiah yang udah dikasih sama Papio? Nggak ada. Belum ada. Minta dong. Yeay, teman kerja kok. Oh iya benar. Masa minta teman kerja ya? Orang bisa beli sendiri ngapain minta? Tuh, cewek-cewek independen guys. Luna Maya. Hai Ruben. Udah makasih loh udah datang ke sini ya. Sama-sama, thank you juga diundang. Ini gitu nggak apa-apa, santai aja karena memang nggak ada yang ditutup-tutupi. Jadi nggak apa-apa, aku mah nggak sakit hati karena menurut aku Dunia hiburan tanah air kembali membara oleh riuhnya spekulasi netizen yang kian memanas di berbagai platform media sosial. Kendati Ruben Onsu dan Sorwenda sudah resmi bercerai, perseteruan di antara mantan pasangan suami istri ini nyatanya belum benar-benar padam. Konflik babak kedua kini justru makin tajam menyasar urusan pembagian hak asuh anak. karena gue inget tuh yang Tania pakai test pack. Ada, gue puterin videonya nanti. Netizen Indonesia harus tahu ya. Digoreng lagi atas kehadiran Dewan Pembela Ruben di sidang mediasi kedua hak asuh anak antara Ruben Onsu dan juga SW. Mereka menggoreng bahwa Dewan Pembela Ruben adalah buzzer bayaran. Bukannya kalian yang buzzer bayaran yang dibayar 350 perak per postingan positif tentang no. Ngot, endul ya, endul. Gol. Langsung gol itu guys. Langsung garis 2. Tuh. Nih gue kasih tahu. Lah ini garis 2. Mau dikasih tahu setiap sudut rumah di mana aja. Lu ribut sekarang, jangan buang yang memang enak-enak. Jangan ngebuang yang udah lu dapat dengan pasangan lu. Pengacaranya si R bilang kalau R itu bukan orang yang suka oversharing sama semua orang. Enggak. Karena dia cukup sharing sama podcastnya si A. Kan cuman podcastnya si A. Terus sharing ke podcastnya si B, kan cuman sharing di podcastnya B. Terus sharing di acara televisi, kan cuman acara televisi. Baru sharing di acara channel. Jadi dia nggak perlu pergi ke blog A sharing, perkumpulan ibu-ibu sharing, perkumpulan bapak-bapak sharing. Terus teman ketemu di mall sharing, teman ketemu di Pekalongan sharing. Warganet Dewi Persik tiba-tiba diserang oleh pendukungnya SW. Jadi tuh awal mulanya Dewi Persik bikin tulisan atau caption di salah satu akun media sosialnya. Tulisannya tuh ada kata suara hati, yang dimana suara hati itu adalah filmnya Dewi Persik. Nah, tulisan suara hati itu tuh mungkin membuat para pendukungnya SW itu salah pengertiannya. Mereka pikir lagi nyenggol SW. Aduh. Guys, ini ada info lagi, yaitu terkait jam tangan mewah milik Sarwenda. Katanya 11 tahun menderita hidup sama si Koko, RO. Nggak taunya di luar nalar harganya, jamnya itu belum lagi yang lainnya, katanya gitu guys. Wah, ini kita lihat seperti apa ya. Buat kalian baru mampir, jangan lupa nih bantu subscribe. Yang sudah subscribe, terima kasih banyak. Mudah-mudahan rezeki kalian selalu lancar gitu ya guys. Dan kita lihat beritanya seperti apa guys. Tangan mewah milik Sarwenda. Yuk kita bahas. Lagi hot topic banget di infotainment Indonesia, perseteruan Sarwenda dengan suaminya yaitu Ruben Onsu, bahkan sampai saling sindir di sosial media guys. Koko nggak terlalu ngikutin bagaimana perkembangan hubungan keduanya, tapi seperti biasa Koko bakal review beberapa jam tangan yang dipakai Sarwenda, dan ternyata harganya juga nggak main-main. Langsung kita masuk yang pertama ya. Di jam tangan yang pertama ini kalian bisa lihat di foto ini, di tangannya ada melingkar kayak gitu, dan itu sangat ikonik adalah dari jam tangan Bulgari Serpenti.
dan harganya di kisaran 160-an juta rupiah guys. Ih, Next, jam gila, tangan mewah Om. kalau nggak ada Rolex pasti kayaknya ada yang kurang ya. Nah, di Sarwenda pun dia juga punya. Dia menggunakan Rolex Datejust Black Dial dan itu harganya 160-an juta rupiah. Selanjutnya di foto ini juga kalian bisa lihat bentuk tonneau case kotak kayak gitu. Itu adalah edisi Frank Muller Full Factory Diamond Vanguard Series dan harganya sekitar 100 jutaan rupiah. Masih belum selesai, kalau kalian lihat di tangannya ada yang warna emas. Jam tangan yang mereknya juga nggak terlalu umum digunakan, yaitu dari merek Piaget Polo Ladies yang model tipis dan itu harganya 480 jutaan guys. Selesai sampai situ, dia juga punya jam tangan model Audemars Piguet Royal Oak, tapi ini yang versi Ice Blue guys. Dan yang ini nggak main-main, harganya hampir 1,3 miliar bos. Ternyata koleksinya Sarwenda cukup bervariasi dan Kalau ditotalin berapa miliar itu ya? harganya juga cukup fantastis ya guys. Mungkin sekitar 3 miliar ya mungkin ya, 3 miliaran ya. Gila, belum yang lainnya guys. Apakah itu yang disebut yang disebut menderita 11 tahun itu guys ya? Nah ini kita lihat lagi guys. Kemarin wanita barbel Marita Barbel. katanya pecongan sama suaminya dokter. Siapa Itu ini? tuh yang kemarin-kemarin lagi masalah-masalah dengan NM. Ruben itu sempat ditanya, ada bermasalah sama artis yang berinisial M. Aku sempat langsung cocokologi nih, artis mau cewek mau laki aku cari. Langsung gitu guys, tadi Melanie langsung gitu guys ya. Kenapa ya? Yang depannya M siapa. Tapi akhirnya mengerucut ke Melanie Ricardo kata netizen. Nah itu dia kita kan presenter cewek nama M kan bukan cuma gue. Siapa guys kira-kira selain M ini guys? Apakah ada yang namanya presenter Indonesia yang terkenal mungkin? M, siapa M ya? Iyalah. Siapa dulu yang sama Tukul? Marcella. Yang suka pakai rambut gede. Iya. Ada. Iya kan. Tapi kan gini, yang Marcella. lain itu kan gak relate dan gak deket. Menurut Masa sih? netizen, yang deket itu Menurut netizen ya, si Anwar bisa wae. Dasar kau yang ya. pernah kerja bareng adalah Melanie Ricardo. Jadi sangkainnya gue. Iya, makanya kita mau Coba kita validasi kita. Tapi kan kita nggak boleh. Kalau kan gini kan gue anak hukum dulunya. Asik, gue kan anak hukum gitu ya. Kalau kata Bang Hotman Paris nggak boleh praduga tak bersalah. Asik, gak boleh praduga tidak bersalah. Kalau buat gue sepanjang belum ada nama lengkap gue yang disebutkan, kita nggak boleh suzon. Betul sekali. Dan pada akhirnya gue main sama lu, gue main sama lu, gue main sama lu, nggak mungkin semua suka sama gue. Nah, dari sini kita bisa jelas ya jawabannya sebenarnya ya. Gak mungkin semua. Nah, Pasti kita namanya manusia kadang-kadang kita salah berucap, salah bertindak. Mohon maaf kalau emang kita bikin salah. Tapi jangan sampai kita dengan niat nih intentionally pengen gue jahatin tuh orang. Jangan. Bener gak? Karena kita bukan bawang putih, asik, kita bukan bawang putih. bukan bawang merah, kita cuma bawang bombay. Sebenarnya dari situ kita bisa tahu lah jawabannya guys. Mungkin ada perkataan yang membuat mungkin kok Ruben tersinggung atau gimana. Jadi mungkin ini permintaan maaf juga ya, termasuk sepertinya gitu guys ya. Nah ini kita lagi guys. Jalan hukum akhirnya tegak lurus dan kemenangan sepenuhnya resmi berada di tangan ayah sejati. Putusan hak asuh anak Bener nggak resmi nih beritanya? jatuh ke tangan Ruben Onsu. Hingga beginilah Sarwenda. Wah, ngeri juga guys ya. Bunda sangat positif, itu satu. Dia tidak pernah menanggapi hal-hal komen-komen negatif. Dia itu sangat positif. Dan juga dia sangat pekerja keras, yang saya bisa lihat. Dia benar-benar pekerja keras banget. Jadi kayak saya lihat, oh ini wanita, biarpun kadang-kadang banyak ada yang kata-kata yang kurang enak lah ya dari sosial media atau dari manapun, tapi dia selalu stay humble. Dia tidak pernah respon apapun, dan dia cuma fokus dengan keluarganya dan kerjaannya. Gimana guys ya? Kalian mungkin punya komentar atau reaction gitu ya. Nah ini kita lagi guys. Guys, menurut kalian itu yang CEO siapa sih? CEO siapa? RO apa GO sih? Tapi kalau dicari di pencarian nih, yang bisnisnya banyak itu ya RO. GO itu ya ada tapi tak sebanyak RO. Jadi dua-duanya mungkin CEO. Dua-duanya CEO.
Ngakak banget ya sama komenan Inara ya, netizen ya di akunnya Inara, perkara dia pakai cadar, lagi captionnya istiqomah itu sulit katanya gitu guys ya. Wah, seperti dia minta dihujat nih. Kita lihat ya, ada komentar apa dari para teman-teman kita netizen gitu ya. Nikmatin aja dulu soalnya netizen lagi ngurus Sarwendah. Banyak banget ya yang harus diurus katanya. Bener banget, lagi fokus ke si Endah dulu ya. Inara jangan bikin gebrakan sekarang katanya gitu guys. Wah. Bilang aja nggak bisa dikenalin Cina, biar nggak dikenalin aja. Males bertele-tele katanya gitu guys. Real karena malu gitu guys ya. Di bawah ada komentarnya lagi tuh. Jule jangan padam please katanya, ada di bawahnya live of cat tuh dari komentarnya. Dia emoticon ketawa. Info dong, emang kasusnya udah selesai, damai. Kan katanya Inara sama si lakinya bakal di penjerong. Kok masih bebas-bebas aja katanya gitu guys. Nah, ini pakai IP apa ya? IP pula kok tanya kan nggak penting katanya. IP mau cadaran lagi atau enggak sebenarnya terserah dia, cuma karena mesti pengumuman Cina. Mau cadaran lagi atau enggak sebenarnya terserah dia, cuma kenapa mesti pengumuman katanya gitu guys. Iya benar juga ya, aku pegang Inara, kalian yang pukulnya. Sumpah ngakak bacanya guys, ngakak banget yang ngetik aku pegang, kalian ya. Ya Allah, Cina, hijab hak setiap perempuan, gak nyambung kali kau ya Allah. Sarwenda aja belum kelar, ini lagi muncul kayak yang pasang cadar karena suaminya saya bangkrut, saya malu Cina. Saya pasang cadar karena suami saya bangkrut, saya malu. Dia jadi nikah sama Fahmi kah? Gak jadi kayaknya Cina. Bener ya? Nggak jadi kayaknya karena Fahmi sekarang sudah jadi penjual sayur guys, katanya gitu guys, bukan pengusaha lagi. Hah, serius ini beritanya? Nggak tahu aja, netizen Indonesia paling demen gitu ya, yang nyebut-nyebut agama ke Sarwendah. No, lihat Inara sama Nisa Sabian sampai semua pukul rata katanya ya. Beneran nggak guys beritanya? Hati-hati loh kalau kena fitnah, kalian yang percaya ikut dosa, soalnya di akun Inara masih terlihat wajahnya masih berhijab seperti biasanya guys. Nah bener nggak tuh ya beritanya tuh? Duh, ya Allah, netizen Konoha ada-ada aja Cina. Aku ngakak baca komen Mbak Neti Cina. Inara menolak redup, bener ya. Inara menolak redup. Nah bener kali gimana guys infonya? Mungkin kalian punya komentar atau reaction ya, bisa tulis di kolom komentar pendapat kalian. Sekian dulu infonya, terima kasih yang sudah hadir, terima kasih yang sudah bantu subscribe ya. Tentu kita akan bertemu kembali di video selanjutnya. Sampai jumpa guys, see you.